Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Halo sedulur, jenengku Mega Atika, nyong asli Kebumen, Jawa Tengah. Tiang Aulia Sophia, rekan suku Sasak. Aku Ahmad Renali Siregar, Sian Batak Angkola. Tepangkeun sim kuring Didin Muhyiddin, kawit ti suku Sunda. Wasten Tetiang Kulon saking Bali. Budaya dan pengembangan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagi pekerja pengembangan masyarakat, konsep budaya sangat krusial karena budaya merupakan ciri penting dari komunitas. COVID-19 yang menjadi pandemi saat ini telah menyebar hampir ke seluruh daerah di Indonesia. Berbagai kebijakan sebagai upaya penanganan dan pencegahan dilakukan baik skala nasional maupun lokal. Oleh karena itu, beragam cara dilakukan di berbagai daerah dan suku di Indonesia untuk menghadapi pandemi ini. Beberapa koresponden kami telah melakukan liputan bagaimana komunitas di beberapa daerah di Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama ada koresponden Didin Muhyiddin yang meliput dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Hatur nuhun Mega ti studio. Dinten ayeuna sim kuring bade ngalaporkeun ngeunaan penanganan Covid khususna di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Majalengka di masa pandemi Covid-19. Hayu atuh orang sami-sami ningali videona. Jawa Barat, yang sebagian besar penduduknya adalah suku Sunda, memiliki seni pertunjukan yang terkenal. Salah satunya wayang golek namanya. Unsur kesenian ini sangat kental dalam kebudayaan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Majalengka, di mana wayang sebagai media penyebaran informasi dengan sumber cerita lokal dan tidak terlepas dari pesan-pesan agama Islam, serta wayang bisa menjadi media yang kuat untuk menyadarkan masyarakat. Di masa pandemi sekarang ini, wayang dijadikan sebagai media atau sarana untuk menyampaikan himbauan dan edukasi terkait penanganan COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan budaya seperti ini, informasi yang disampaikan sebagai media pembangunan akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena sesuai adat budaya di kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Ya, demikian laporan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kini kita beralih ke Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada koresponden Aulia Sophia yang akan memberikan liputannya. Terima kasih Mega Lekar Studio. Jelo ini tiang melaporkan langsung dengan Kabupaten Lombok Timur untuk kita mumbe kondisi Kabupaten Lombok Timur selama masa pandemi COVID-19. Mari kita videonya bareng-bareng. Pulau Lombok diberi julukan Pulau Seribu Masjid, bukan tanpa alasan. Di sini kita bisa menemukan masjid atau musola dengan sangat mudah. Unsur sistem religi sangat kental dalam kebudayaan di Pulau Lombok. Karena itu, nuansa keislamannya sangat terasa. Masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai media dan wahana pembangunan. Di masa pandemi seperti saat ini, masjid dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan himbauan dan edukasi terkait pencegahan COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan budaya seperti itu, informasi bisa tersampaikan dengan lebih baik karena sesuai dengan nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya ada koresponden Rinaldi Siregar yang meliput kondisi komunitas Batak Angkola menghadapi COVID-19. Terima kasih, Audison Giot menjelaskan penanganan COVID-19 di Hutakuk, Sumatera Utara. Gordang Sambilan adalah musik tradisional warisan leluhur bangsa Angkola yang menggambarkan sosial kemasyarakatan bangsa Angkola pada zaman dahulu yang sangat rukun dan sangat patuh terhadap pimpinan selaku imam, serta patuh terhadap aturan dan peraturan adat. Gordang Sambilan memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai media penyampaian informasi dan komunikasi yang digunakan sebagai perekat komunitas.
Di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan sekitarnya, Gordang Sambilan digunakan sebagai media penyampaian budaya. Pada masa pandemi saat ini, Gordang Sambilan digunakan sebagai media pembangunan untuk menyampaikan himbauan dan penanganan terkait COVID-19. Dengan melalui pendekatan budaya seperti ini, informasi yang disampaikan sebagai media pembangunan akan lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat karena sesuai dengan adat budaya Batak Angkola. Bali terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Lalu, bagaimana masyarakat Bali menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kita simak liputan dari koresponden Filon berikut ini. Matur suksma mega di studio, titian jadi ngaturang orti pandemi COVID-19. Pulau Bali yang kental adat dan budayanya punya cara tersendiri dalam menangani pandemi COVID-19. Tugas Keamanan Desa Adat atau yang dikenal dengan istilah Pecalang bertugas bersama TNI, Polri, dan Linmas mengambil peran keamanan sekaligus edukasi. Mereka berjaga di posisi strategis pada saat jam operasional, juga pada saat upacara adat, untuk mengingatkan warga mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Pecalang juga membantu menyemprotkan desinfektan di jalan-jalan tingkat desa untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Semuanya dilakukan secara sukarela. Pecalang menjadi medium budaya penyampaian edukasi COVID-19 pada masyarakat. Pandemi COVID-19 membawa kita kepada situasi krisis. Tapi bukan berarti kehidupan telah berada pada garis finish. Masyarakat diyakinkan dengan semangat untuk tetap optimis, saling menjaga di tengah kondisi multikulturalis. Kekayaan budaya tak boleh dimanfaatkan minimalis. Budaya tidak terbatas pada etnis. Budaya adalah cara hidup komunitas yang bersifat dinamis, memberi tempat berkreasi, berinovasi, dan berpikir kritis.